Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delgi Aditya Purnama dengan NPM 2021 55201036. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat. Di sini program saya bertujuan untuk mengklasifikasi jenis bunga iris berdasarkan data yang diketahui seperti panjang dan lebar dari mahkota bunga iris, kemudian panjang dan lebar dari kelopak bunga iris. Di sini untuk mengklasifikasikannya saya menggunakan jenis klasifikasi random forest, di mana jenis klasifikasi ini telah saya pilih. Kita langsung masuk saja ke programnya. Di sini kita mempunyai fungsi import, ada dua di sini, import NumPy dan juga import Pandas. Di mana kedua import ini bertujuan untuk menggabungkan program dengan datasheet. Kemudian kita lanjut ke datasheetnya. Di sini kita punya datasheet import load iris. Di sini datasheet load iris ini dia telah diprogramkan, di mana datasheet ini berisi tentang data-data dari bunga iris. Mungkin itu mulai dari panjang lebar dari bunga iris, panjang lebar mahkota ataupun kelopak dari bunga iris. Di mana untuk datasheet ini di open source, orang umum dapat mengaksesnya dan dapat menggunakannya di programnya. Kita lanjut. Di sini ada model selection import range split, di mana fungsi ini akan membagi set data latih dan juga set data uji. Set data latih itu set data latih itu set data-data yang telah berada di dalam load iris atau datasheetnya. Kemudian set data uji itu merupakan data-data yang akan kita uji. Data-data yang kita punya untuk kita uji apakah jenis dari panjang dan lebarnya ini termasuk dari jenis bunga iris apa. Kemudian di sini ada assemble import random forest, yaitu untuk mengklasifikasi dengan teknik klasifikasi random forest. Kemudian di sini ada tk inter. Tk inter ini merupakan fungsi untuk menampilkan GUI atau unsur interface-nya. Di sini ada tk inter import simple dialog message. Di sini dia merupakan GUI juga untuk menampilkan message box, pesan box. Mungkin itu seperti inputan atau mungkin seperti pemberitahuan. Kita langsung masuk saja ke programnya. Di sini kita punya dev klasifikasi bunga iris, merupakan fungsi untuk mengklasifikasi bunga iris. Yang pertama di sini ada iris load. Iris sama dengan load iris, di mana iris ini dia akan memanggil set dari data-data bunga iris. Kemudian di sini ada fitur iris data, di mana fitur sama dengan iris data ini merupakan fungsi agar kita dapat memasukkan data-data uji yang akan kita ujikan. Kemudian di sini ada label iris target. Ini merupakan label dari nama-nama jenis bunga iris. Di sini nama label sama dengan iris titik target name. Di sini kita dapat menampilkan nama-nama dari bunga iris. Bunga iris itu mempunyai 3 jenis. Yang pertama itu versicolor, virginica, dan setosa. Kemudian kita lanjut di sini. Ini merupakan codingan untuk memisahkan data latih dan data uji. Di mana untuk data latihnya itu kita menggunakan 20% dan data ujinya itu 80%. Dengan random stage-nya 42 agar pengujiannya ini dapat lebih efektif. Kemudian kita masuk di sini codingan selanjutnya, model sama dengan random forest classifier. Di sini kita menggunakan metode random forest dengan 50 pohon acak. Lanjut di bawah ini ada model fitur latih. Kita menggunakan fitur latih dan fitur pengujian, di mana fitur pengujian akan dicocokkan dengan fitur latih. Kita masuk ke codingan selanjutnya. Di sini kita membuat fungsi untuk meminta input pengguna. Di sini ada root tk.tk yang seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Tk.tk ini fungsi untuk menampilkan message box. Contohnya, di sini kita akan menampilkan message box, di mana message box itu akan meminta pengguna untuk menginput data-data. Untuk codingannya sendiri seperti ini. Panjang kelopak sama dengan simple dialog as float.
di mana akan muncul tulisan input data bunga iris masukkan panjang kelopak dalam satuan sentimeter, di mana pengguna dapat memasukkan data-data dari yang mereka punya untuk mengecek. Untuk angkanya sendiri di sini minimal value-nya itu 0, max value-nya 10. Yang berarti minimalnya itu kita bisa masukkan angka mulai dari 0, seperti 0,1, 0,2 hingga ke atasnya. Untuk max value-nya itu batasnya atau maksimalnya itu 10. Kita bisa memasukkan 10,9. Tapi kita tidak bisa memasukkan 11 ataupun 12 karena itu lebih dari 10. Sama untuk ketiga codingan ini diminta sama. Untuk yang kedua sini meminta lebar kelopak, lebar dari kelopak, di sini panjang mahkota, yang selanjutnya sini lebar dari mahkota. Kemudian di sini input pengguna sama dengan minta input pengguna, di mana kita akan meminta input dari pengguna, di mana itu merupakan fungsi dari input pengguna. Untuk penggunaannya ada di bawah di sini. Ini merupakan contoh penggunaan input pengguna. Salah satunya di sini. Di sini kita akan misalkan apabila pengguna tidak memasukkan nilai, di sini akan muncul message box pemberitahuan input dibatalkan oleh pengguna. Untuk keadaannya nanti akan saya tampilkan. Untuk inputannya sendiri dari input pengguna itu berupa ini: panjang kelopak, lebar kelopak, panjang mahkota, dan lebar mahkota. Sudah disampaikan di sini. Itu untuk input penggunanya. Kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya. Ini mereka bersamaan ya. Untuk fungsinya mereka itu semuanya jadi satu. Kita lanjutkan di input pengguna sama dengan NP-array, di mana inputan dari pengguna ini, panjang kelopak, lebar kelopak, panjang mahkota, dan lebar mahkota itu akan diubah menjadi NumPy-array agar nilainya itu dapat dibaca oleh dataset dari set iris ini. NumPy-array-nya itu ya ini: panjang kelopak, lebar kelopak, panjang mahkota, serta lebar mahkota. Kemudian ada label prediksi atau model prediksi. Di sini kita awalnya sudah di sini label prediksi itu dia untuk mengetahui jenis bunga apa. Jadi di sini dia akan memprediksi jenis bunga apa. Untuk data yang dimasukkan itu termasuk jenis bunga apa. Kemudian di sini ada skor. Untuk skornya itu di sini saya akan menampilkan akurasi. Jadi untuk akurasi pengklasifikasiannya ini akan diberikan. Untuk max-nya itu 100. Jadi semakin mendekati 100 atau bahkan sampai 100 berarti jenis bunga itu diklasifikasikannya sama dengan data yang dimasukkan. Kemudian di sini fungsi untuk menampilkan pesan hasil dari nama label diprediksi. Nama label diprediksi yang tadi saya bilang akan menampilkan jenis nama yang diprediksi. Kemudian di sini ada akurasi. Akurasi dari sini. Score max akan memanggil ini untuk presentasi akurasi. Message box ini akan menghasilkan hasil klasifikasi. Kemudian di bawah ini akan menampilkan fungsi untuk klasifikasi bunga iris. Baik, saya akan menunjukkan cara penggunaan program yang telah saya buat. Pertama kita run dulu. Kita gunakan Python file. Di sini yang muncul paling pertama itu masukkan panjang dari panjang kelopak. Misalkan di sini kita gunakan 5,2. Akan muncul pesan selanjutnya untuk memasukkan lebar kelopak dalam sentimeter. Untuk angka bulat tidak perlu menggunakan titik. Untuk angka koma atau untuk milimeternya, untuk memisahkan milimeternya kita gunakan titik, bukan koma. Misalnya saya gunakan 2. Langsung tulis 2 saja. Di sini kita kemudian diminta untuk masukkan panjang mahkota dalam sentimeter. Kita masukkan sini 3,7. Untuk datanya ini saya misalkan saja ya. Kita lanjut dengan 1,2.
sini akan muncul hasil klasifikasi jenis bunga air sini versi color dengan akurasinya 94. Jadi untuk hasilnya ini lumayan akurat ya dari data yang didapatkan. Untuk jenis bunganya ini cukup akurat 94%. Tapi masih ada kemungkinan 6% ini bukan versi color, tapi itu untuk kemungkinan itu sangat kecil. Kemudian tadi saya sudah jelaskan di sini kita punya ini pemberitahuan apabila pengguna dibatalkan. Itu keadaan ini muncul ketika, saya berikan contoh, ketika user tidak menginput data-data. Contohnya seperti ini. Akan muncul sebanyak 4 kali. Sekarang kita di sini kita return, akan muncul 4 kali. Ini yang ketiga, ini yang keempat. Akan muncul sini pemberitahuan input dibatalkan oleh pengguna karena kita tidak memasukkan data-data atau nilai-nilai ke dalam program tersebut. Kurang lebih seperti itu dari program yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.